Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Muhammad Sodli MPD dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan kali ini merupakan pertemuan ketiga untuk materi pendidikan Pancasila kelas 12, materi bab yang terakhir. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi anak-anakku yang beragama Islam, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, dan nanti kita akan lanjutkan pada persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi terpimpin, yaitu 5 Juli 1959 sampai dengan Maret 1966. Anak-anakku sekalian, pada periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, kita menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau dikenal dengan istilah UUDS 1950 yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. UUDS 1950 merupakan perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950. Kemudian bentuk negara yang dianut dalam konstitusi ini adalah negara kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden, yaitu terpilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta kembali mengisi jabatan sebagai wakil presiden. Kemudian sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Sedangkan alat-alat kelengkapan negara yang ada pada saat itu meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan anggota DPR RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh Presiden. Anak-anakku yang berbahagia, praktek sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin pada jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara tahun 1950 sampai dengan 1959
telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama adalah Kabinet Natsir, kemudian Kabinet Sukirman, Kabinet Sukirman. Yang ketiga ada Kabinet Pilopo, yang keempat Kabinet Ali Sastro Amijoyo, kemudian yang kelima Kabinet Burhanuddin Harahap, dan pada masa Kabinet Burhanuddin, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai politik. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu 1959 dilaksanakan selama 2 tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Kemudian yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua. Kemudian yang ketujuh adalah Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Nah, pergantian kabinet yang sering ini menyebabkan kondisi negara kacau. Dan pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Kemudian keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada masa ini terjadi beberapa gerakan separatis yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah di daerah Sulawesi Selatan, ini terjadi pemberontakan DITI yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Nah, pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan dalam lingkungan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan berkeinginan untuk menjadi pimpinan pada APRIS. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama pasukannya melarikan diri ke hutan. Kemudian tahun 1952, ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Dan pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI pada tahun 1965, tepatnya di bulan Februari. Dan Kahar Muzakar sebagai pemimpin pemberontakan berhasil ditembak mati. Kemudian yang kedua adalah di daerah Kalimantan Selatan, juga pemberontakan DITI yang dipimpin oleh Ibnu Hajar, yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai Panglima tertinggi Tim Tentara Islam Indonesia. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini dan Ibnu Hajar beserta anak buahnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian yang ketiga adalah gerakan DITI di daerah Aceh. Pemberontakan DITI di Aceh dipimpin oleh Daud Bere yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara.
Kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Daud Bere sehingga pada tanggal 21 September 1953 ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Pemerintah Republik Indonesia memberantas pemberontakan ini di Aceh dengan kekuatan senjata atau operasi militer dan juga melakukan musyawarah dengan rakyat Aceh sehingga pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962 diselenggarakan kerukunan rakyat Aceh dan melalui musyawarah tersebut maka berhasil dicapai penyelesaian secara damai. Kemudian yang berikutnya adalah pemberontakan PRRI Permesta. Pemberontakan PRRI Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini karena jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan. Hal ini menyebabkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuk dewan atau dibentuk gerakan dewan. Antara yang pertama Dewan Banteng di Sumatera Tengah, dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara, di bawah pimpinan Letkol M. Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, kemudian ada Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan yang kelima Dewan Manguhi di Sulawesi Utara, dipimpin oleh Letkol Pance Samual. Kemudian berikutnya, anak-anak sekalian, persatuan dan kesatuan pada masa demokrasi terpimpin, yaitu 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Anak-anakku sekalian, pada tanggal 5 Juli 1959, dikeluarkan dekret presiden yang telah membawa kepastian di negara Indonesia. Salah satunya adalah negara kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusinya. Kemudian sejak diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya, bentuk negara kita adalah kesatuan, bentuk pemerintahnya adalah republik, sedangkan kabinetnya adalah kabinet presidensil atau disebut juga dengan kabinet kerja. Kabinet ini dibentuk tanggal 9 Juli 1959 yang terdiri atas yang pertama kabinet inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Yang kedua adalah menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian, serta Jaksa Agung. Kemudian ada Ketua Dewan Perancang Nasional dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Yang ketiga adalah menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Anak-anakku sekalian, pada periode ini muncul pemikiran adanya konsep demokrasi terpimpin. Hal ini disebabkan karena Presiden Soekarno memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang sebelumnya hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat kekecewaannya, maka Presiden Soekarno mencetuskan adanya konsep demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin pada mulanya adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden
atau pemimpin besar revolusi. Akhirnya segala sesuatu di dalam negara didasarkan pada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini adalah pemerintah, yaitu Presiden Soekarno. Segala kebijakan didasarkan pada kehendak pribadi dan tidak didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dampaknya adalah pemerintahan berlangsung secara otoriter dan terjadinya pengkultusan individu terhadap presiden. Dampak dari hal tersebut, maka terjadilah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Contohnya adalah yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS. Yang keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Yang kelima, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut dengan Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunisme. Demikianlah anak-anakku sekalian, pemaparan singkat tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Mudah-mudahan pemaparan singkat ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum, sehingga akan memberikan manfaat untuk pembelajaran pendidikan Pancasila untuk materi berikutnya. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi anak-anakku yang beragama Islam, mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.